Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kelima, kita akan membahas tentang uji hipotesis dua sampel berpasangan, sama seperti yang minggu kemarin ya. Tetapi di pertemuan kelima, kita menggunakan uji Wilcoxon. Nah, uji Wilcoxon ini merupakan teknik untuk menguji signifikansi hipotesis komparatif dua sampel yang berkorelasi, yang berpasangan, bila datanya itu berbentuk ordinal. Nah, cara menganalisisnya yang pertama adalah menentukan bedanya. Ya, nih ya contohnya yang dua sampel berpasangan adalah post-test dan pre-test, ya kan? Nah, kita hitung bedanya itu berapa. Beda antara yang nilai pre-test dengan post-testnya, seperti itu. Nah, yang pertama itu menentukan bedanya. Yang kedua adalah menentukan nilai absolut dari beda. Jadi kalau yang pertama ya, misalkan waktu pretest diperoleh 80, kemudian waktu post-test itu 75. Berarti bedanya itu adalah negatif 5. Ya. Jadi sesudah dikurangi dengan yang sebelumnya. Kalau 80 menjadi 75 berarti bedanya negatif 5. Tapi kalau pre-testnya itu 80, kemudian post-testnya itu 90, maka bedanya adalah positif 10, seperti itu. Nah, ya, jadi di sini menentukan bedanya itu kita perhatikan tandanya, positif negatifnya. Kemudian yang kedua adalah menentukan nilai absolut dari beda. Itu. Yang ketiga, menentukan jenjang atau ranking berdasarkan nilai absolut beda. Jika nilai absolut bedanya itu 0, maka data kita eliminir, ya, kita eliminasi, kita hilangkan. Jenjang dari nilai beda absolut sama adalah rata-ratanya. Jadi kalau misalkan pretestnya 80, post-testnya 80 juga, berarti data tersebut kita eliminasi, gitu. Misalkan sebelumnya ya, sampelnya kita ada 15 orang. Kemudian nah, ternyata ya tadi ada yang pretestnya itu 80 dan post-testnya itu 80 juga. Berarti kan bedanya 0 ya. Nah, misalkan ada satu orang. Jadi nanti N-nya itu menjadi 14, bukan 15 lagi. Gitu. Karena data yang nilainya 80 untuk pretest dan post-testnya kita hilangkan. Jadi N-nya berkurang. Tuh. Yang keempat, nah ini nanti waktu contohnya ya, nanti akan lebih jelas. Nah, yang keempat adalah menentukan nilai jenjang yang positif dan negatif. Kemudian kita jumlahkan. Yang kelima, nah, kita tentukan T hitungnya. T hitung ini itu dipilih dari jumlah jenjang yang paling kecil antara T plus dan T min. Yang keenam adalah membandingkan statistik T ya, T hitungnya kita dengan T dari tabel. Gitu. Nah, berikut ya, ini adalah harga-harga kritis dalam uji Wilcoxon. Gitu. Nih ya, ini N-nya. Nah, untuk uji Wilcoxon ini, kita bisa menggunakan tabel ini jika N-nya ini ya dibatasin sekian. Gitu. N-nya maksimal adalah 25 gitu. Nah, N ya, itu adalah total responden yang memiliki tanda plus dan min saja. Jadi kalau misalkan yang tadi ya, N-nya kan harusnya 15. Tetapi karena ada yang beda 0, yaitu satu orang, maka N-nya itu menjadi 14 gitu. Jadi nanti kita lihatnya di sini ya. N di 14 bukan 15. Kemudian kita sesuaikan. Nah, alfanya itu berapa? Untuk kriteria pengujiannya ya, juga uji statistiknya, jika jumlah sampelnya itu kecil, ya, kurang dari ya maksimalnya 25, maka kita gunakan uji Wilcoxon. Kita bisa lihat dari tabelnya. Nah, kriteria pengujiannya tolak H0 jika T hitung itu kurang dari atau sama dengan T tabel.
Selanjutnya, kalau jumlahnya itu besar, kita menggunakan pendekatan uji normal. Z sama dengan T dikurangi mu T per sigma T. Dengan ini ya, mu T-nya dan sigma T-nya. Nah, kriteria pengujiannya, ya kan? Karena kan di sini kan kita melihat ada perbedaan, tidak ada perbedaan ya. Nah, ini juga sama ya. Dua arah, ini juga yang dua arah. Kalau yang ini, kita kan bisa lihat dari tabelnya ya. Nah, ini untuk yang dua arah, terus yang atasnya adalah untuk yang satu arah. Nah, kita sesuaikan. Kemudian kalau yang untuk jumlah sampel besar, ya kan, kriteria pengujiannya adalah tolak H0 jika mutlak dari Z hitung itu lebih dari atau sama dengan Z tabel. Ya. Contohnya, ini. Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh penyuluhan terhadap kemampuan petani ya dalam menggunakan teknologi usaha tani yang baru. Sebelum dan sesudah penyuluhan tentang teknologi baru, dilakukan pengukuran terhadap kemampuan petani. Nah, total skornya nanti ya, setelah ini. Kemudian kita lakukan suatu pengujian untuk membuktikan apakah terdapat perbedaan kemampuan peserta dalam menggunakan teknologi usaha tani yang baru sebelum dan sesudah penyuluhan. Kalau kita lihat di sini ya soalnya berarti dua arah ya kan? Sama atau beda gitu. Nah, berikut adalah skor untuk sebelum dan sesudah penyuluhan. Responden 1 ya, petani 1, total skornya sebelum penyuluhan adalah 20, kemudian total skor sesudah penyuluhan adalah 18 dan seterusnya. Gitu. Nah, bagaimana uji hipotesisnya? Yang pertama adalah kita definisikan terlebih dahulu H0 dan H alternatifnya. H0-nya sama ya, antara sebelum dengan sesudahnya. Kemudian H alternatifnya berbeda antara sebelum dengan sesudah pelatihan gitu. Nah, alfanya di sini yang kita gunakan adalah misalkan 5% ya. Gitu. Nah, statistik ujinya caranya kita sesuaikan dengan urut-urutan ini ya. Cara menganalisisnya 1 sampai dengan 6 gitu. Nah, ini kan kita cari terlebih dahulu bedanya. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, di sini sesudah dikurangi dengan sebelum. Itu nilai dari beda. Berarti kan 20 ke 18 ya, itu kan bedanya negatif 2 ya. Atau 18 dikurangi 20 itu negatif 2. Nah, kita cari bedanya semuanya ya. Kemudian kita mutlakan bedanya. Ini. Nah, kemudian jenjangnya gimana? Kita urutkan dari yang paling kecil ya. Beda yang paling kecil. Tetapi kalau bedanya itu 0, ya kan? Tadi gimana? Kita eliminir datanya. Berarti ini tidak usah kita cari, tidak usah kita cari ya, ini. Nah, berarti kalau menurut tabel di sini ya, nilai absolut beda, yang paling kecil adalah 1 ya, gitu. Nah, rankingnya gimana? Jenjangnya gimana? Ini kan satunya ada beberapa data, Bu, yaitu data orang keempat, kemudian data orang ke-12, data orang ke-14, dan data orang ke-15. Nanti kasih rankingnya gimana? Itu. Harusnya kan, kalau ranking kan ini ya, apa? Harusnya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, kalau ada yang sama gimana? Jenjang dari nilai beda absolut sama adalah rata-ratanya. Gitu. Ini ya. Jenjang dari nilai beda absolut sama adalah rata-ratanya. Jadi di sini ya kan. Nah, ini kan sama ya. Nah, ini. Jadi untuk menentukan jenjangnya atau rankingnya kan berarti ada ranking 1, 2, 3, 4 ya kan? Nah, di sini urut-urutannya ya. Berarti kita jumlahkan. Urutannya kan harusnya 1, 2, 3, 4 ya. Berarti 1 ditambah 2 ya. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4. Kemudian kita bagi dengan banyaknya sampel yang memperoleh beda 1. Itu. Jadi ini kan 1
2, 3, 4 ya. Kemudian kita bagi 4. Maka diperolehlah 2,5. Jadi di sini jenjangnya sama. Gitu. Diperoleh dari ratanya ya. Gitu. Nah, selanjutnya ya, untuk yang absolut beda 1 udah selesai semua. Selanjutnya untuk yang 2 gimana? Nah, 2 di sini kan ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, 7, 8. Berarti urut-urutan selanjutnya adalah berapa? Tadi kan udah 4 ya. Berarti 5. Mulainya dari 5. Nih, 5 ditambah 6, ya kan? Sebanyak 8. Gitu. Berarti 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Nah, ini sampai dengan 12. Ditambah 12. Terusnya ya. Nah, kemudian kita bagi dengan 8. Tuh. Ya. Ya kan? Urutan selanjutnya kan harusnya peringkatnya 5, 6, 7, 8. Nah, itu kan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Nih. Kita lanjutkan ya. Nah, kemudian kita bagi dengan 8. Diperoleh yaitu 8,5. Berarti jenjang untuk yang nilai absolut bedanya 2 itu sama dengan 8,5. Tuh. Udah. Nah, untuk nilai absolut beda 2 udah semua. Sekarang yang 3. Nah, ada berapa ini? 1, 2. Udah ya, 2. Berarti selanjutnya urutan ke berapa? 13 dan 14. Berarti 13 ditambah 14 dibagi dengan 2. Gitu. Karena yang nilai absolut bedanya 3 itu ada 2. Jadi 13 ditambah 14 dibagi 2. Diperoleh 13,5. Nah, selanjutnya kita hitung untuk yang T plus dan T min ya. Kita bedakan di sini ya. Jenjang yang berasal dari beda positif itu kan yang ini ya. Nah, ini kan yang positif ya, beda yang positif. Kemudian ini. Nah, kita kelompokkan antara T plus dengan T min-nya itu. Kemudian kita jumlah. T plusnya, sigma dari T plusnya adalah 11. Kemudian T min-nya adalah 94. Nah, tadi langkah selanjutnya apa? Kita hitung T hitungnya. T hitung itu merupakan nilai terkecil dari T plus atau T min. Maka T hitungnya adalah ini 11. Tuh. Nah, ini kan jumlah jenjang paling kecil. Itu sama dengan T hitung, sama dengan 11. Maka ini ya, kriteria pengujiannya adalah, nah, N-nya menjadi 14 ya, karena udah kita kurangi 1 yang bedanya itu 0. Nah, untuk mencari ini T tabelnya dengan N-nya itu 14 ya. Dua arah dengan alfanya adalah 0,05. Nah, ini untuk dua ekor ya, dua arah, alfanya 0,05. Nah, berarti diperoleh T tabelnya adalah 21. Nah, ini. T tabelnya adalah 21. Tadi kriteria pengujiannya gimana? Tolak H0 jika T hitung kurang dari atau sama dengan T tabel. Nah, T hitungnya 11, T tabelnya 21, otomatis H0-nya itu ditolak. Ya. Maka apa? Simpulannya adalah ini. T0-nya ditolak berarti ini ya kan? Ada perbedaan antara sebelum dengan sesudah pelatihan. Tuh. Pada taraf signifikansi 5% diperoleh simpulan bahwa kemampuan peserta dalam menggunakan teknologi usaha tani yang baru itu berbeda antara sebelum dan sesudah pelatihan dilakukan. Itu. Paham ya? Nah, oke. Sekarang kalau menggunakan SPSS. Nah, ini silakan kalian praktekkan ya. Itu. Nah, ini untuk kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut. Tolak H0-nya itu jika asimsiknya, totalnya itu kurang dari alfa. Nah, alfa yang kita gunakan adalah 0,05 ya. Nah, di sini diperoleh ya
asymptotelnya adalah 0,008, di mana ini itu kurang dari 0,05, berarti H0-nya ditolak. Sama ya, tadi hitungan manual H0-nya juga ditolak gitu. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ya. Nah, ini sesudah sebelum ya, negatifnya ada 12. Bener ya, tadi kan yang positif cuman ada 2 ya. 2, terus yang nggak dihitung ini 1. Berarti yang negatif ada 12 gitu. Nah, ini ranking yang negatif ada 12, yang positif ada 2, yang tis ini itu bedanya adalah 0. Totalnya 15. Sama. Nah, kemudian gimana kalau yang jumlah sampelnya itu banyak ya, lebih dari 25, kita gunakan ini. Nah, ini ya. Statistik ujinya menggunakan ini. Nah, pertanyaannya adalah, Bu, kalau misalkan jumlah sampel menggunakan ini, bisa nggak? Bisa. Itu. Tapi kalau yang jumlah sampel besar menggunakan yang ini ya, yang melihat T-tabel itu nggak bisa ya, karena T-tabelnya hanya terbatas pada 25 itu, N-nya maksimal 25. Jadi kalau ini bisa digunakan untuk yang jumlah sampel kecil ataupun besar. Nah, contohnya adalah ini. Peneliti ya, penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerapan sabta usaha tani terhadap produktivitas pertanian di suatu daerah. Jumlah respondennya itu 40 ya. Nah, kita di sini asumsikan nanti bedanya itu nggak ada yang 0. Jadi di sini adalah N-nya itu 40. Kemudian pengumpulan data dilakukan sebelum dan setelah sabta usaha tani dilakukan. Hasilnya itu memberikan jenjang terkecil itu adalah 100. Jadi T hitungnya adalah 100. Rumuskan hipotesis untuk penelitian tersebut dan lakukan pengujian dengan Wilkerson itu. Bila taraf kesalahannya alfanya adalah 5%. Ini. Ya kan? Ada perbedaan, tidak ada perbedaan, dua arah kan? Di sini kita menggunakan uji Z. Nah, berarti nanti alfa per 2-nya itu adalah 2,5% atau ini ya, 0,025. Nah, pertama kita definisikan H0 dan H alternatif, kemudian alfanya adalah 0,05, maka alfa per 2-nya adalah 0,025. Statistik ujinya ya kita hitung dan ternyata diperoleh Z hitungnya adalah negatif 4,1668 gitu. Maka mutlaknya adalah ini 4,1668. Kriteria pengujiannya. Nah, tolak H0 jika ini. Z tabel udah bisa cari ya. Z 0,025 itu berapa sih? Ini kenapa 0,025 enggak 0,05, karena dua arah ya kan? Maka alfanya kan kita harus bagi 2. Dan Z 0,025 itu sama dengan 1,96. Jadi tolak H0-nya itu jika mutlak dari Z hitung itu lebih dari atau sama dengan 1,96. Nah, karena Z hitungnya tadi ini ya kan mutlaknya adalah 4,1668, itu lebih dari atau sama dengan 1,96, maka H0-nya ditolak itu. Ya, H0-nya ditolak berarti simpulannya adalah ini ya. Jadi tingkat produktivitas pertanian itu berbeda antara sebelum dengan sesudah adanya sabta usaha tani. Tuh. Dah, paham ya? Mudah kan? Nah, ini sekarang tugasnya. Tuh. Ya, silakan kalian kerjakan ya. SPSS-nya juga dicoba ya, gitu. Baik, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Yang sebelum-sebelumnya ya, itu SPSS-nya juga kalian coba ya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.